Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kepada pembahasan, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jahamisa Ayunina dari program studi ilmu hadis semester 1. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Husein selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tahammul hadis. Pengertian tahammul. Secara bahasa, tahammul berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Sedangkan istilah tahammul mempunyai arti mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Jadi tahammul hadis itu cara seorang rawi menerima hadis dari gurunya. Dalam melakukan tahammul hadis harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, penerimanya harus dobit, yang artinya harus kuat hafalannya. Yang kedua, berakal sempurna, baik secara fisik dan mental. Dan yang ketiga, tamyiz. Tamyiz dalam bahasa fikih mempunyai arti jika seseorang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan dalam ilmu hadis, pengertian tamyiz mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, tamyiz itu ukuran usianya kurang lebih dari 5 tahun. Yang kedua, menurut Abu Musa ibnu Harun, bisa dikatakan tamyiz jika seseorang sudah bisa membedakan mana sapi dan mana keledai. Dan yang ketiga, yang terpenting, seseorang itu sudah memahami perbincangan. Contohnya ketika ada anak kecil yang diajak berbicara tentang sesuatu dan dia sudah bisa memahami dan menjawabnya, berarti menurut pendapat ini dia sudah dikatakan tamyiz. Tetapi dari ketiga pendapat yang tadi, yang paling banyak dipegang adalah pendapat yang pertama, yaitu yang berusia 5 tahun. Setelah mengetahui pengertian tahammul dan syarat-syarat melakukan tahammul, kita juga harus mengetahui bagaimana cara melakukan tahammul. Cara yang pertama yaitu as-sama', yang artinya mendengarkan. Jadi seorang rawi mendengarkan penjelasan dari gurunya, kemudian nanti akan disampaikan kembali kepada muridnya. Ada kalanya juga gurunya membaca langsung dari hafalannya atau bisa juga membaca dari catatan yang dipunyai gurunya tersebut. Yang kedua, al-qiraah, yang artinya membacakan. Jadi maksudnya salah satu orang membacakan kitab atau hafalannya di depan gurunya, kemudian gurunya memperhatikan dengan sesama untuk mengecek dan meneliti kecocokan isinya, apakah yang dibacanya itu sudah benar atau salah. Yang ketiga, al-ijazah, yang artinya mengizinkan. Jadi maksudnya izin di sini izin dari gurunya untuk meriwayatkan hadis baik secara lafadznya atau tulisannya. Bentuknya adalah seorang guru menyampaikan kepada salah satu muridnya dengan perkataan seperti ini, "Saya mengijazahkan kepadamu kitab Sahih Bukhari yang nanti bisa kamu riwayatkan dariku." Yang keempat, al-munawalah, yang mempunyai arti memberikan. Jadi maksudnya seorang guru memberikan kitab kepada muridnya. Jadi gurunya itu menyalin kitab tersebut untuk diberikan atau dipinjamkan kepada muridnya. Atau bisa juga seorang murid menyerahkan satu kitab kepada gurunya yang kemudian nanti dikembalikan lagi kepada muridnya setelah benar-benar diperiksa oleh gurunya. Yang kelima, ada al-mukatabah, yang mempunyai arti tulisan. Jadi cara menerimanya adalah seorang guru itu menuliskan apa yang pernah dia dengarkan kepada orang-orang yang hadir di majelis itu. Jadi gambarannya seorang murid ini datang ke majelisnya seorang syekh,
Kemudian si tersebut memberikan catatan-catatan hadis yang dia miliki kepada murid tersebut. Nah, kalau yang bukan dalam bentuk majelis, bisa juga guru itu menuliskannya dalam bentuk surat kemudian dikirimkan kepada muridnya. Yang keenam, al-i'lam, artinya memberitahukan. Jadi, maksudnya seseorang menerima dari gurunya atau gurunya ini memberitahukan kepada muridnya ketika ada sebuah hadis dengan perkataan, "Ini hadis yang pernah aku dengarkan," atau "Ini hadis yang pernah aku dapatkan dari guruku." Yang ketujuh, al-wasiyah, yang mempunyai arti mewasiatkan. Jadi seorang guru ketika akan pergi jauh atau sebelum meninggalnya, ia berpesan agar kitab yang ia riwayatkan atau yang pernah ia susun itu diberikan kepada seseorang yang sudah dipercaya. Dan yang terakhir, al-wijadah, yang punya arti mendapatkan. Jadi maksudnya seorang murid entah bagaimana caranya bisa menemukan hadis-hadis yang pernah ditulis oleh gurunya, yang mana murid tersebut juga mengetahui bahwa itu tulisan gurunya, tetapi muridnya itu tidak pernah mendengarkan langsung hadis hadis yang ia temukan dari gurunya itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah dalam pengucapannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.